Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video kali ini bersama saya Leti, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Jakarta Barat. Saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya adalah kelas 18. Sebagai fasilitator saya yaitu Ibu Novrini MTPD, dan sebagai pengajar praktik Ibu Elis Jawarianti MM. Dalam hal ini, langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam aksi nyata modul 1.4 yaitu menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, berkoordinasi dengan rekan guru untuk melakukan aksi nyata tentang pemahaman materi budaya positif di sekolah. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan siswa untuk membuat keyakinan kelas agar menciptakan kelas menjadi lebih kondusif. Berikut ini merupakan kegiatan aksi nyata modul 1.4 di sekolah mengenai pemahaman budaya positif. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kamal Nona Pagi, Ibu Eti Kusmiati MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Kamal Nona Pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul yang insya Allah di tempat mulia ini guna memenuhi undangan, yaitu acara presentasi atau pembahasan dari Bu Leti. Selanjutnya salat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah, acara yang ketiga yaitu pemaparan pengindasan diseminasi budaya positif yang insya Allah akan disampaikan oleh Bu Leti Latifah SPD. Ya, baiklah, untuk acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah kepada Bu Eti, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Leti selaku narasumber pada hari ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Kamal Nona Pagi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat sehat sehingga pada siang hari ini kita dapat memenuhi undangan dari narasumber kita, Ibu Leti, yang ingin melakukan pengimbasan hasil pelatihan dari pendidikan sekolah penggerak. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, diimbaskan adalah masalah budaya positif. Ya, kita simak bersama bagaimana budaya positif tersebut. Ya, saya beri kesempatan Bu Leti untuk menyampaikannya. Demikian sambutan dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Eti yang telah memberikan saran, memberikan nasihat kepada kita semua. Semoga kita dapat melaksanakannya dengan baik. Selanjutnya yaitu pemaparan ya. Pemaparan hasil yaitu tentang diseminasi budaya positif. Untuk narasumber kami persilakan Bu Leti Latifah SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam kesempatan pagi ini, siang ini kita masih bisa diberikan kesehatan, ya, panjang umur. Mudah-mudahan usia kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mohon izin ya. Sebenarnya bukan narasumber mungkin Bu ya. Ya, terlalu keren kalau dibilang narasumber. Saya izin mengimbaskan kemarin yang telah saya dapatkan dari pengimbasan, ya, belajar dan saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai. Bapak Ibu mungkin udah ada yang tahu apa itu diseminasi. Diseminasi itu sama dengan pengimbasan. Kalau bahasa kerennya diseminasi ya sekarang itu. Atau kalau bahasa lainnya itu selain pengimbasan itu apa? Iya, penyebaran, pemberian materi kepada orang lain. Di sini penyebaran informasi antar individu dan kelompok berdasarkan pemahaman dan pengalaman guna memperoleh informasi terbarukan. Nanti akan timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Itu dinamakan dengan diseminasi. Ini ada pernyataan seperti ini Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan seperti ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan seperti ini? Hukuman itu belum tentu. Separuh-separuh. Oke. 50-50. Ya, setuju dan tidak setuju. Tengah-tengah. Oke. Yang kedua, ya, oke. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan kelas dapat mendisiplinkan anak. Setuju dengan pernyataan seperti itu? Oke. Ada yang enggak? Oke. Ada 50-50 juga? Ya. Oke, tergantung ya. Oke. Lanjut. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, setuju. Setuju? Ya, Ada tapinya? Ada efeknya. Ada. Oh, berarti separuh-separuh. Oke, boleh satu orang? Sangat setuju karena penghargaan itu bentuknya nggak hanya berupa benda, reward utama termasuk penghargaan. Baik, terima kasih Ibu atas pendapatnya. Selanjutnya, cara mewujudkan hal tersebut salah satunya yaitu dengan membentuk budaya positif. Budaya positif itu apa? Kebiasaan yang baik. Akhirnya akan menimbulkan apa? Nanti ke anak itu bukan karena hukuman, bukan karena
iming-iming, dia melakukan sesuatu itu karena apa? Karena dia udah terbiasa. Baik ya Bapak Ibu. Modul yang akan kita pelajari hari ini, perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi diri, kebutuhan manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, sekarang saya akan membagikan kertas. Membagikan kertas. Baik, selamat datang Pak Bayu. Kertas tersebut Bapak Ibu tuliskan di dalam kertas tersebut apa yang menurut Bapak Ibu sesuatu yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Apapun, sesuatu yang paling berharga. Apa sih yang paling berharga menurut aku gitu, menurut saya? Boleh dituliskan di situ. Ya, setelah ditulis boleh dilipat. Jangan sampai teman yang lainnya tahu. Boleh Pak Dani? Sudah? Satu saja. Kan yang paling berharga, ya. Yang paling berharga yang menurut Bapak Ibu ini adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup saya. Gitu. Apapun ya, boleh dilipat. Nanti duduknya boleh berpasangan, Bu Nita sama Bu Ria juga boleh. Nanti gini, kok ini apa sih, baru aja. Tenang. Yang satu mengepal kertas yang sudah ditulis, dikepal masing-masing ya. Yang satu berusaha mengepal, yang satu lagi berusaha mengambil punya temannya. Ya, tapi nanti sebentar. Ya, suatu yang sangat berharga. Yang satu mengepal tangannya, yang satu mengambil yang punya temannya. Ya, berusaha untuk mengambil. Yang satu harus berusaha untuk mempertahankan. Kenapa? Itu adalah sesuatu yang sangat berharga, tidak boleh diambil oleh orang lain. Boleh dimulai? Boleh, oke? Yang satu terserah, mau yang kiri, mau yang kanan boleh. Ya, oke. Silakan diambil dan yang satu silakan mempertahankannya. Tidak boleh, ya, tidak boleh sampai lepas. Dan yang satu berusaha untuk mengambilnya sampai dapat. Baik, ya, boleh. Ya, dikepak. Boleh. Iya, yang satu mengambil, yang satu punya Bapak pegang, nanti kami sama padannya. Iya, gitu. Berusaha. Enggak saling, satu-satu. Nanti tenaganya, iya, satu-satu saja. Oke. Iya, nggak boleh maksa. Ya terserah itu bagaimana ceritanya. Yang satu mengambil, yang satu mempertahankan agar sesuatu yang berharga itu tidak terambil oleh orang lain. Ya, nggak bisa. Umi nggak bisa. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Bu Dita nggak bisa. Pak Bayu nggak berusaha. Oh, belum berusaha. Oh, oke. Sekarang boleh nggak kebalikannya? Kalau tadi ngambil, sekarang yang mempertahankan. Dibalik, sekarang itu kan Umi yang mengambil yang punya Bu Mumun. Ya, Bu Jadia ngambil punya Bu Mumun. Oke. Nggak dikasih? Oh, nggak bisa? Dia mau diambil senang kan? Nggak bisa, Pak. Oke. Sudah? Nggak ada yang berhasil. Nah, sesi pertama, sesi yang kedua, nggak ada yang berhasil. Sesuatu yang berharga, yang mau diambil oleh orang lain sedemikian rupa, itu tidak bisa diambil. Kenapa sih nggak bisa diambil? Ada yang tahu nggak jawabannya? Ya, selain berharga, ngambilnya secara apa tadi? Oke. Bisa nggak dengan pujukan? Bisa. Ya, bisa dengan cara apa? Pujukan, rayuan, boleh dong?
buat saya. Sini dong, gitu. Ya. Oh, nggak boleh. Oke. Kenapa? Iya, menyuap misalnya. Boleh dong. Ini kan bukan instansi ya, gitu. Misalnya ini kan sesuatu kan. Ini bukan menyuap apa ya? Oke, saya kasih duit nih. Sini saya ambil sesuatu yang berharga buat saya. Biasanya kalau seperti ini, karena ngambilnya apa? Paksa. Jadi akhirnya apa? Tidak bisa kita dapatkan. Sama halnya dengan siapa Bapak Ibu? Sama halnya dengan anak-anak kita. Guru mengontrol murid. Oke, Bapak Uji, kalau guru mengontrol murid, benar atau salah? Iya, benar. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul apa salah Bapak Uji? Yang lain boleh. Oke, salah. Lanjut. Bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Betul apa salah Bu Jamilah? Betul. Oke. Menurut Bu Jamilah betul, menurut Bu Nita? Salah. Menurut Pak Rio, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, salah. Bu Jakia? Salah. Oke. Ada yang betul nggak tadi? Oke, salah semua. Kenapa salah semua? Oke, judulnya sudah miss ya. Miskonsepsi. Konsep yang salah atau yang keliru ya. Ada perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Stimulus respon yaitu alam bawah sadar kita, pemikiran kita. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu adalah stimulusnya. Alam bawah sadar kita mengatakan seperti itu. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi bukan kalau kata teori kontrol itu kita yang harus memahami orang lain, ya. Bukan kita yang harus dipahami oleh orang lain. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku yang buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Semua, meskipun itu yang betul, yang salah, ya. Kenapa? Karena yang melakukan kesalahan biasanya ada alasannya, ada tujuannya, gitu ya. 3, orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut setelah berkolaborasi ada pilihan benar atau salah sih ya, gitu ya. Model berpikir menang atau kalah. Ya, kalau misalnya dalam perlombaan ada yang menang, ada yang kalah. Dalam sepak bola misalnya yang masukin golnya 5 dan gol 1 itu berarti yang menang yang masukin gol 5, ya. Itu hanya apa? Nilai. Ternyata menurut teori kontrol itu pemain bola itu menang-menang. Kenapa disebut menang-menang? Karena sama-sama berjuang, ya. Apa makna kata disiplin? Dalam pikiran kita apa sih makna disiplin itu? Teratur, tertib, tepat waktu, betul. Apa lagi? Ada lagi? Melakukan dengan tanggung jawab. Tanya ya. Disiplin berasal dari kata disiplina, yaitu artinya memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Itu adalah disiplin. Sedangkan tadi dikatakan bahwa kita membiasakan disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik
tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi disiplin positif itu anak-anak sudah terbiasa melakukan, misalnya mengerjakan PR. Mengerjakan PR dia karena apa? Bukan karena takut dimarahi guru, bukan karena besok kalau ngerjain PR nanti dikasih permen sama ibu guru, bukan. Tetapi atas apa? Atas tanggung jawab atau kesadaran sendiri. Sama dengan halnya dengan kita datang ke sekolah bukan untuk apa? Absennya jam sekian pagi-pagi biar tidak apa? Terpotong misalnya. Tapi itu merupakan apa? Suatu kewajiban yang harus kita laksanakan, kesadaran diri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang positif untuk menciptakan apa? Untuk merubah perilaku anak diri kita menuju ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Makan, ya. Sandang, pangan, papan, betul. Ada lagi kebutuhan dasar. Skincare, iya. Kasih sayang, ya, betul. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama bertahan hidup, yaitu kita memerlukan apa? Memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, sandang, papan gitu ya. Itu bertahan hidup, berlindung diri. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, tidak dicuekan, tidak dicuekin gitu ya. Dipedulikan, berbagi, kerjasama. Nah itu kebutuhan manusia. Selanjutnya penguasaan. Penguasaan di sini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, berprestasi, diakui, didengar, ya. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang selanjutnya yaitu kesenangan. Kesenangan biasanya yang bersenang-senang, ya, jalan-jalan, hobi, terus shopping, ya, liburan, berlibur itu termasuk ke dalam kesenangan. Bagaimana Bapak Ibu kalau kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi? Iya, stres, ya, kadang-kadang emosinya tidak stabil, ya. Ada salah satunya tidak terpenuhi, emosinya menjadi tidak stabil, ya. Oke. Lanjut, ada tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu ada hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman? Oh iya, hukuman, betul. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Menggantikan kertas, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan, konsekuensi. Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi.
Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu adalah hukuman. Konsekuensinya apa? Sesuatu harus terjadi. Mau itu yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan. Ya, sesuatu pasti akan terjadi. Lanjut, membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu adalah hukuman, dihukum, ya. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau yang pertama dalam jangka waktu yang lama, teringat selalu ya kesalahan, bukan kesalahan, teringat sakit hati sama orang lain misalnya. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Kenapa tadi anak membenci kedisiplinan? Ya, karena kadang-kadang disiplin itu dipaksa. Paksaan hukuman. Tapi kalau konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Jadi jangan menganggap bahwa diri ini paling buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini adalah hukuman. Tapi harusnya anak belajar untuk mematuhi pelaturan. Kenapa? Agar tidak melakukan kesalahan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, ya. Kalau konsekuensi itu hanya untuk sementara, tidak selamanya. Apakah konsekuensi itu yang terbaik? Ada hukuman, ada konsekuensi. Apakah konsekuensi itu terbaik? Belum tentu. Adakah yang lain? Ya, namanya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Orang pasti melakukan, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dari kesalahan tersebut, ya, kita memperbaiki kesalahan itu sehingga kita bisa kembali ke kelompok kita, ya, dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya apa? Karakter yang lebih kuat itu berarti kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang kedua kali yang sama dengan halnya dengan anak. Ketika melakukan kesalahan, jangan sampai anak yang lain kalau bisa itu tahu, ya, ditegur atau apa, biar apa namanya, biar anak nanti tidak dibully. Kamu kemarin kenapa, ya, apa misalnya ribut atau apa, terus misalnya dipanggil sama ibu guru kemarin diomelin ya, kan gitu ya. Nah, kalau misalnya anak itu menginginkan anak itu berkarakter yang lebih kuat, itu diumpetin ya rasa salahnya itu, biar anak itu bisa apa, dinasehatin, lalu ditutup aibnya, ya, tidak diberi tahu oleh kepada teman-teman yang lainnya. Agar apa? Agar sampai nanti ketika kembali kepada kepada kelompok mereka, dia tidak akan melakukan kesalahan lagi, tetapi dia juga tidak merasa malu, ya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kesalahan itu tidak bisa ditebus, ya, tetapi dari kesalahan tersebut kita belajar. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawanan, bukan paksaan. Kalau tawanan itu hanya sebentar, ya, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling bagus, fokus pada karakter, bukan tindakan. Karena apa tadi? Tindakan kadang-kadang ada yang salah, tapi karakternya yang harus
yang harus diperbaiki. Fokus pada solusi, bukan menyalahkan. Ya, solusinya seperti apa biar nanti anak menjadi lebih baik. Yang selanjutnya, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya masing-masing, agar anak itu tidak dipermalukan. Ya. Lanjut, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman. Contoh kasusnya, murid terlambat datang ke sekolah. Kasusnya sama ya, tapi beda penanganannya. Kalau hukuman, murid itu bisa disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Atau guru marah-marah terhadap murid sehingga menjadi takut. Atau bisa juga murid disuruh menulis, "Saya tidak akan terlambat lagi 100 kali." Bapak Ibu pernah ngalamin waktu kecil seperti itu? Zaman kita dulu ya. Sekarang tidak boleh lagi metode yang seperti itu digunakan. Konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Berarti hanya apa? Ketika yang lain istirahat, anak tersebut konsekuensinya tidak boleh beristirahat, tidak boleh bermain, harus tetap di mana? Di kelas. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ya, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas, karena biasanya kalau di kelas itu sudah dibuat keyakinan. Apa perbedaan keyakinan dengan peraturan? Peraturan itu apa? Perbedaan antara keyakinan dengan peraturan. Peraturan sepihak, biasanya diatur sama guru. Kalau di kelas tergantung di ruangnya mana. Kalau apa tadi? Keyakinan, kesepakatan. Baik, terima kasih. Kalau keyakinan, peraturan itu dibuat hanya satu pihak, terutama kita di kelas, yaitu dibuat oleh guru. Kalau keyakinan dibuat bersama-sama. Lanjut, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi siswa bukan hanya menghormati guru karena takut, ya, tetapi siswa juga menghormati, selain guru menghormati orang lain, ya. Berikutnya kita akan menonton video tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Berikut adalah cuplikannya. Naran! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah,
akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Pembuat rasa bersalah, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Hening, tapi di hatinya ada rasa apa? Takut ya. Bersalah, rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut tetapi membuat hatinya merasa tersentuh. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa positif. Sebagai pemantau, memantau berarti mengawasi, ya, mengawasi segala gerak-gerik. Selanjutnya sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baik, Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Atribut lengkap itu misalnya topi, tidak memakai dasi ataupun ikat pinggang. Guru sebagai penghukum akan menyuruh anaknya hormat pada bendera selama 1 jam. Ya, gara-gara tidak memakai apa? Atribut. Pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Dengan kata-kata kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu, itu adalah guru yang pembuat merasa bersalah. Anaknya merasa bersalah. Contoh yang lain, sebagai teman. Sebagai teman, guru berbicara, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu sekali ini ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu adalah sebagai teman. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Bapak Ibu, dari 5 posisi yang tadi, di nomor berapa atau di posisi sebagai apa Bapak Ibu selama ini di kelas? Apa itu manajer? Apa itu teman? Apa itu pemantau, penghukum, atau pembuat merasa bersalah? Oh, kondisional. Ya, tergantung kasus dan juga anaknya ya. Anaknya iya, tergantung anak yang dihadapi. Sekarang ada keyakinan kelas. Tadi sudah disinggung. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Ya, kalau keyakinan kesepakatan sama dengan kesepakatan kelas ya. Nah, kalau keyakinan dibuat secara bersama-sama biar anak sepakat ya. Terus kalau peraturan hanya kita yang membuat.
Jadi anak nanti tidak akan apa? Tidak akan nyaman. Kalau keyakinan atau kesepakatan kelas itu dibuat secara bersama-sama atas persetujuan anak. Dari begitu banyak keyakinan yang telah dibuat anak kita, maka kita biasanya akan menyepakati bersama-sama nilai mana yang paling mewakili ke semua masukan tersebut. Biasanya kalau kita membuat kesepakatan kelas itu pendapatnya banyak ya, berbeda-beda. Terus ada juga anak itu yang mempunyai pendapat yang sama dengan yang lain. Akhirnya apa? Kita buat kayak keyakinan kelas itu untuk bersama-sama mewakili ke semua masukan anak yang ada di dalam kelas. Dan kita bikin bikin konsekuensinya atau restitusinya. 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yakin ya Bapak Ibu. Tapi ketika orang melakukan kesalahan, tindakan yang kedua yaitu melakukan validasi. Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu adalah tindakan validasi setelah melakukan apa? Kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya. Jadi semuanya dikembalikan kepada siapa? Kepada orang tersebut. Kita hanya apa? Kita hanya mengarahkan, menstabilkan, memvalidasi dan menanyakan keyakinan selanjutnya dari siswa. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekian pemaparan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih telah hadir di sini. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat sekarang kelas. Kelas apa namanya kita? Ya, gua akan bagikan kelas ini. Silakan kalian boleh menuliskan kesepakatan kelas. Boleh 3 ya. 3 kesepakatan kelas. Terbayang sudah terbayang? Terbayang? Kalau yang sudah langsung tempel. Kasih nama atasnya, oke? Ya, kasih nama. Kasih atasnya kasih nama, terus bawahnya kasih apa sih kesepakatan kelasnya? Ya, apa sih kesepakatan kelas? Boleh tulis. Kalau sudah ditulis langsung ditempel. Nulisnya jangan sampai salah di depan ya. Jadi nempelnya biar nggak salah. Ya. Coba. Boleh kasih nama, langsung ditulis. Kelas itu hanya seperti apa sih? Agar kelas itu menjadi kondusif. Ini nanti. Siap-siap ngomong yang lain atau siap-siap dengan yang lain. Nah sudah lepas ini. Ya.
Boleh maju ke depan, ke sana. Ya, ya. Siapa yang belum? Nih, boleh ikut nanti. Wih, Pang, yang bener nih, Pang. Udah ada. Yang perempuan boleh mengikut nanti. Nah, kalau udah selesai. Ayo yang lain yang belum. Tidak ada proyek setiap hari. Ada lagi? Ada berapa? Berapa orang ini? 20? 7. Satu lagi tidak masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Harga belum? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Dua lagi mana? Amel belum dibakat mau bisa belum? Pilih. Boleh di ini sih. Oh, nggak apa-apa. Kalau yang jatuh. Ada lagi? Ya. Boleh Amel, boleh ditulis di situ. Ya. Udah. Kesepakatan kelas ya, kelas 6A. Kita simpulkan ya dari berapa macam ini? Dari 28 anak ya. Kita simpulkan. Yang pertama siapa yang mau maju? Ayo cepat. Ya, tulis. Nomor 1 itu apa? Tulisannya biasa aja. Oke, siap-siap. Siapa nomor 2? Boleh, nomor 2 yang mau menyebutkan di depan. Nomor 2. Yuk. Apa, Dit? Nomor 2. Inilah kesepakatan kelas 6A. Ada 9 kesepakatan. Apa kabar Miss Nina? Alhamdulillah.
Alhamdulillah, Miss Rina baik. Miss Rina, tahu nggak Miss Rina dipanggil ibu ke ruangan ibu ke sini? Tahu nggak alasannya? Oh tidak, ya. Tadi kita udah melaksanakan ulangan pas ya, Nak ya? Iya, Bu. Oke, tadi Miss Rina melakukan kesalahan atau tidak sih, Nak? Iya, Bu, saya melakukan kesalahan, melakukan menyontek Oh, Miss Rina mencontek dengan siapa? dengan teman Iya, bernama Andin di sebelahnya. Oke, Miss Rina, apakah itu perbuatan yang baik? tidak. Tidak. Oke, Miss Rina sudah tahu. Itu adalah perbuatan tidak baik. Ya, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, tetapi ketika kita melakukan kesalahan yang akan datang kita jangan ulangi kembali. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya Miss Rina tadi mencontek, itu keyakinan kelas apa yang telah Miss Rina langgar? Keyakinan bahwa tidak boleh tidak boleh bekerja sama ketika sedang ulangan. Iya, ketika sedang ulangan tidak boleh bekerja sama dengan teman ya. Terus apa yang akan dilakukan Miss Rina? Kenapa? Alasannya apa? Karena kemarin saya lupa belajar Iya. dan tidak melihat kembali jadwal untuk ulangan. Oh, tidak melihat kembali ya. Jadi lupa jadwal ulangan gitu ya. Oh, jadi Miss Rina tidak belajar. Akhirnya Miss Rina pas lagi ulangan kelabakan ya. Iya, tidak tahu. Oh, ini soalnya apa? Oh, ini jawabannya apa? Kenapa? Karena Miss Rina tidak belajar. Ya, alasannya karena tidak belajar. Oke, ya. Apa yang akan dilakukan oleh Miss Rina apabila mau ulangan? Harus belajar lebih giat lagi. Harus belajar lebih giat lagi. Terus dilihat kembali apanya? Lihat kembali jadwal ulangan. Oh iya, dilihat kembali jadwal ulangannya. Oke, baik ya. Terus apa yang akan dilakukan oleh Miss Rina setelah kejadian ini? Saya akan lebih giat lagi belajar agar tidak mencontoh teman saya. Baik, iya. Oke. Apa yang Miss Rina inginkan untuk masa depan Miss Rina? Saya ingin menjadi Iya, kalau kita ingin menjadi dokter, apa sih yang akan kita lakukan? belajar lebih giat lagi agar cita-citanya tercapai. Iya, boleh nggak belajarnya dengan mencontohnya? Oh, tidak boleh. Baik ya. Oke, terima kasih Miss Rina. Oke, tadi solusinya sudah ada, yaitu dengan cara apa? Dengan cara belajar dengan giat, yaitu memperhatikan jadwal ulangan Miss Rina. Baik ya. Nanti Miss Rina sudah berjanji juga sama diri Miss Rina sendiri ya. Nanti mudah-mudahan nanti akan lebih baik lagi. Silakan Miss Rina kembali ke kelasnya. Oke, sama-sama anak. Saya Miss Rina, saya dari kelas 6A. Tadi saya mencontek, tetapi Bu Leti tidak memarahi saya, hanya mengingatkan saya agar tidak mencontek lagi. Terima kasih Bu Leti. Sekian aksi nyata saya di modul 1.4 mengenai budaya positif. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.